Coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel udah keren. Ingin hafal Quran, meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu. Meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah. Itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemapan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam urusan. Itu semalam nggak hafal. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia ajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting. Jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali. Tidaknya Allah mencatat. Ya Allah engkau yang kami cari. Ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Jare Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Mbok nanti yang menteri ya mikir, semoga gak kena reshuffle. Gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena ndak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab, namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i, separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak senang itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati, cerita ini. Ya, perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita, di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Ngelola wong gedeng enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i kan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang senang dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak senang dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usaha. Cerita di bawah beduk. Cerita. Iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang senang ya penting kita butuh mitra, yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu Anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, bagus lah. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali karena radhiyallahu anhum wa radu. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel.
itu yang gedeng yang ngel-ngel, no. Yang seneng yang ngel-ngel, no. Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, pemen aku itu mau nabi. Aku itu pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpaham. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, darani anak di pucu, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai laqad sami Allahu qala alladziina qalu innahu huwa fakir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Jika Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan kan bagus. Daripada ngapalkan saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura. Berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain. Dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangka ada hijratu ila dunya, yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa. Itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa. Itu terekam di otak kita. Terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa. Itu di rumah mana. Terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi. Nggak tahu saya kalau nanti untuk negara. Nanti dibantah BUMN. Untuk negara gimana. Mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi. Singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu itu bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya. Statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sampai lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru harian sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya. Ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia makanya banyak orang ditipu oknum ya. Oknum yang sebenarnya agak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya seneng. Senengnya itu betapa mereka diingatkan. Urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail, jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai kenanya. Ini tidak nyindir ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri
wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya, kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji. Nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter. Karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar, seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu. Ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wakurroto ini bis sholat. Padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran. Enggak, ini pelajaran bareng guru. Waduh, udah gitu matematika lagi. Waduh. Nah, kita baca Quran harusnya asik. Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya. Kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi. Kayak gitu. Udah. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawwan. Mudawwan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i, karangan Imam Waliullah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun. Fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki minirawatil bazi wa kumpul wa ghairihima. Annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama si dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Mereka nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah SAW dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril, umatku berstatus, mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Bak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Bak kok urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur.
Ketika sholat zuhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Gitu terus. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-cita. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi. Ingin punya mobil lagi. Berarti satu sih minat dunia wa ilat dunia. Minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap. Ya, siap. Siap Pak Bunga ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencana? 30 tuh. 30. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih dzikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah, bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh, khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul Qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman enggak gitu. Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai, bukan berakhir di situ. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren enggak? Keren. Jadi terus Ki Diso sama saya senangnya bukan mereka karena tak bela. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi Ki Diso? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab, kalau saya jadi Ki Diso, kamu ngangsu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan, ya kalau sama gobloknya ada bisa. Ya sudah, Gus aja yang jadi Ki besar. Maksud saya, ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Nah, ini namanya diroyah, Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, wa aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan, tentu secara dosa enggak banyak. Kalau melihat orang yang tua, wa aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat.
Ya semua orang lain sama, misalnya Pak ini rektor, apa Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama, ketika melihat Nyon Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja tidak seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan sudah. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500, sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Duha, sholat duha itu. Saya pernah miskin, kan kata apa? Ingkana rizki fisama, apa? Wa ingkana qalilan, ya kalau fisama fa'anzilhu. Terus wa ingkana qalilan fakasirhu. Kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya, haroman fatohirhu. Kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatohiru kata Mas. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatohiru gitu. Tak tanya, kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena sang qalilan. Kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu seneng saya. Seneng saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya ndak usah nyesal banget-banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin. Tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah, karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya itu mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik misalnya, contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa saja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama mungkin. Yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN. Tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya gak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena gak bisa dihindari wabena humai. Termasuk nyuwun sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top. Bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamud dan na'inaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wahid naik Kempri, waduh kok saya kalah itu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, biasa dosen, wah gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamud dan nanawa ainaika ilham. Kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi timbang Anda. Kalau kamu nggak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Saya itu sering didolani pejabat. Juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang nggak kuat, weh naik jadi pejabat. Ya makanya terus konstitusi kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak apa? Syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya
mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk membayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja, karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku, kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh, matur, ya Rasulullah saya Islam. Saya ada kolbi yadir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud. Maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan, menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya, kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiku maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, suatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita, sifat dasar Allah itu maujud. Wallahu maujudun qadimun. Terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak faham nihilisme atau ateisme, faham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah. Bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu amkhuliku min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad. Monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor, jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan gampang Hadaddin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi.
Wa Muhammadun wa in jalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh sighatus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat. Yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang enggak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa in jalla qadruh. Apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat. Yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif. Syaratnya Nabi itu mbah-mbahnya harus Nabi. Harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal-usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi. Padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah. Yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul, maka memuliakan tetangganya. Andaikan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang penggawean kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya. Orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama pun dia ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali. Tak undang, terus tak suruh pulang. Tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu, memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan. Ya saya mohon juga gitu, para dosen, para karyawan di sini, kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu la yadurru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni, dari anak Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Hersoyo tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin sebenarnya. Kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI. Dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milik ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu. Tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah dikelola saja. Sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas. Yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot. Kita ini yang nekuni fikih itu tahu. Kalau tidak kuno itu madhabnya Hanafi. Kuno itu madhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima.
Padahal ta'ala itu maknanya moho luhur, yang maha agung. Jadi ada seorang kiai, kebetulan pidato pertama Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ilmu balik kedua ini nggak terima, karena itu dianggap bid'ah ada ta'ala. Hanya dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi ta'ala itu tidak terima. Padahal ta'ala itu maknanya maha agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkuahnya nggak jelas itu menjadi orang tuh bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas. Tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak. Karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alihi mau yu'adzibum. Itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub. Bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita. Bukan menurut kemaslahatan orang apa? Saya punya sekian contoh cerita. Orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam damla, tidak tahu lah. Itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kali Jogo yang kenal Sunan Bonang, itu kenalnya itu karena ingin begal. malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh. Tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojlok ini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojlok. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UII, kayak UIN semuanya, itu sistem yang bagus. Karena tertib jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso, itu nggak tertib. Tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun nggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Mau haji juga gitu, nunggu mata pelajaran haji. Kalau nggak jamnya, nggak mau dosennya ngajarin. Ya, kalau kiai kan nggak ketemu di jalan, tanya dijawab. Jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak jadi. Gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran haid. Bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya pokoknya saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini. Padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah kembalikan ke biasanya rudat hilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah. Juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja. Supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak. Juga kiai yang di kampus, dokter-dokter fikih banyak. Yang nekuni ilmu umum ya banyak. Macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh, enggak enak jadi kiai, enggak punya gaji tetap. Yang dosen ngeluh, enggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia itu. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya. Karena pikirannya anak-anak itu wong sudah bayar disuruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar gitu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya doang itu bisa mati itu kiainya.
Ya ini cerita. Supaya saling menghormati, saling. Nah dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya. Karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh ya. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat. Kan gak dilatih debat. Gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya, kemudian ketemu saya tidak berani. Israel mater lagi. Logikanya gini, Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai nggak berani. Ya udah ketemu aja. Katanya yang meninggal itu. Artinya, kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai. Atau ingin mati karena mencintai. Nah, maksud saya, hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau. Gak jelas kan? Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak mau. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting, Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu nggak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Itu tidak wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid. Itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang sampai dapat gelar Hamamatul Masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salah. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari. Karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan. Tidak akan sarungan terus. Gak usah khawatir. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi, iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kores juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dihadiahi beliau pakai sarung yang dihadiahi saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan riswah. Walhasil terus Sa'labah ini mbok saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran. Mumpung kamu miskin itu sering sedekah. Karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini. Kalau saya masih santri miskin, punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan. Padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan. Padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh enggak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh. Tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah,
Walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%. Enggak kan? Nah salabah gitu, ketika zakat masih per 40 kambing, 1 kambing, itu sebenarnya kan masih ringan. 41, 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditegur munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban. Itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu kalau sudah urusan ilmu. Misalnya begini, ada urusan ilmu. Ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik. Itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Fa yatma alladhi fi qalbihi maradun. Misalnya ada mbak-mbak cantik, menarik. Kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen. Monggo binara. Wah itu bahaya pikirannya kemana-mana itu. Orang yang imannya pas-pasan, berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya ya. Nah, biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu, si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan. Wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong. Fayat ma'alladhi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda. Tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif. Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak. Terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu. Sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam template 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah. Gak minta apa-apa kan dia tahu diri, gak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak. Dinikmati saja. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah. Semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu. Ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong, ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sewenang. Ada ini dikata-katain di luar kok. Kok tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya nggak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini nggak suka sama engkau. Baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong tuh karena seneng. Kalau benci kan enggak. Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqat atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar. Bilangkan ke Pak Rektor, sangkat atau jadi guru tetap atau apa kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta apa-apa. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga nggak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain.
Tapi kalau ngelola orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, enggak seneng. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu? Hitung-hitungannya itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. Dua mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara teng napa laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangane bermuara teng laut. Yal taqiyan nggih sawangane ketemu. Tapi itu semua hanya firoil apa? Ini dalam pandangan Allah. Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Rozi. Imam Rozi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Niki rungokaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean ben gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ipan mokong, ora wati paham lah iman apa mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran, nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman raturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten nggih. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Ndadekno iman iku oleh. Misalnya ngeten sing terkenal. Mungkin jenengan sering pireng. Nabi nate dawuh bulan itu ning langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Kok terus terakhir langit terakhir itu sing dinggoni Jibril. Oke. Okay. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan. Rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning gone bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ora mesti dibukakno ngenteni diintegrasi. Saiki sapa Muhammad mbek sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dek dalu ngaji kalian santri-santri, kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene iku luhut. Iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Luhut ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampean bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area sing digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kamane bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan ning langit ketiga kok trimo menungso tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Rozi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampai sing nate kaji sing numpak pesawat. Kalau nggih nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampai ndelok dhuwur nggih langit. Ngisor kenapa? Langit sampai nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten nggih langit, delok dhuwur nggih napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Okay. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Ini ku wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis
sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya artinya kan sederhana loh gitu. Wit kurma ku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyok bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Fis sama. Sama temriku mosok artine lemu angit sing gak terjangkau. Wong artine koyok wit kurma sing akari menghujam ning bumi wa faruha apa? Fis sama. Dahan-dahan utawa cabange fis sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sampean delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar. Ketika kita di atas, kita ngalami siang. Ketika kita di bawah, kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Nah, tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge sawangane ya surup ning mata air. Kok anggere sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Dadi piye wae Quran itu pakai lugat, tapi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin. Sawangane ketemu, nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi niku sawangane. Jadi niku masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan nggih. Yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Sampeyan kudu paham ngono. Mergi banyak sekarang misalnya kayak manusa itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam mak saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah dhisik kiye-kiye kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok iku lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiye-kiye kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng, musim ketiga. Pergerakan angin sampai ndelok ning perkaryaan cuaca ki rata-rata bener. Nggih mboten, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah ngene ku wae, wong ngene ku wae. Setelah kita nentukan ora ana lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa roh sing roh apa tok. Sing mari keliru sampean nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lamu fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu buat makna ini menurut karepem dewi. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala wahin apa? Terus gua kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki, sampean ngirup oksigen ya. Iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit iki.
Sehingga ketika kira di duit terus janggal jari wa ma min dabatin fil ardi la ala rizqu apa aku ra di duit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karpe dhewe. Nah semaring rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karpe dhewe. Niki jurungaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karpe dhewe. Ngene ku wau, misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris kuha asal jenenge dabah pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki ku cara Allah nggih mulai ambekan udara kesehatan sampean gak diantem tsunami gak diantem gempa niku rezeki. Tapi manusa di bayangan dhewe rezeki ya dhuwit. Duwe beras kathah. Nak panen kathah. Tapi manusia itu pengetahuan manusia mulane jare pangeran wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia ujung-ujungnya itu ya zalim ya bento. Jadi jahulan itu jahil itu maknane bento. Nak jahulan banget bentone. Lah kok mboten bento sepundi? Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh. Pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk ya ora iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kue kecelakaan utawa duwe penyakit apa Yesus. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan teng surat Isra itu manusa eling-elingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa mikum janibal barri. Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum qasfa min khasifa min bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sakjane kita umpama anut Quran iku urip ku yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nak dong-dong ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedekte jahule bentone wae. Sangane kecelakaan anu Pak pesawat, anu Pak Adam air sawangane kecelakaan. Nak ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 bablas. Iku jenenge jahula. Manusa akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Lah wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek kerem manusa bento. Yang saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sapa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Pangeran ngelingno bolak-balik. Kula nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusa bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Mulane ketika Allah nurono inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bintune ngoten, ambek macan wedi. Usane diterkam macan mesti mati nih. Ambek buadak wedi. Usane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh ahli medis, ahli ngerti nak wong jarang. Wong sing mati diterkam macan menawa lain Nabi Adam sampai kiamat kena dihitung kok nggih mboten. Tapi nak mati mbek kuman. Rak barang cilik. Nggih mboten. Tapi manusa wedine ra mbek barang-barang gedhe. Ana macan do mlayu. Jare sapa saiki wong mati kok pitik flu burung ngono. Lha iku betapa bodhone manusa gara-gara macan bodhi iso nyakar kowe wedi. Tapi nyatane macan mboten mateni. Sing mateni malah penyakit saka pitik terima flu burung. Lalu betapa zaluman jahula. Jadi manusa ngomong-ngomong kira-keliru. Mok sawangane tok. Blunder-blunder. Mulane pangeran nak nyipati manusa wis zalim bento. Maka al insanu zaluman apa? Jahula wis zalim napa? Bento. Menjenak dituruti ngoten kira-keliru. Jadi ngomong-ngomong boleh keliru. Paham ya? Iku saniki kok sampean ketambahan ilmu anyar sesuatu itu ana sing kaitane napa fi ra'yil
Ini mau sawangan. Sebagian ilmune manusa mau nurutin apa? Sawangane orang nganti itu ilmu hakikat. Sebab itu cara ilmu tasawuf terus ilmu dibagi telu, wonten syariat, wonten tarekat napa? Wonten hakikat. Mergo nek umpama nuruti syariat tok, wong mau sawangane tok. Ya sawangane wis salat wis sujud. Jebule atine ra melok sujud. Atine berontak ene pangeran. Artine sujud kan wong tunduk kabeh ning khairihi wa syarrihi minallah. Jebule sawangane sujud tapi grundal-grundal mek pangeran jadi sawangane. Mulane terus wonten ilmu hakikat ora oleh mau nglakoni syariat tok, kudu ana hakikate. Muga ora ana hakikat ya ngoten niku wau. Mau barang mau amen sawangane tok. Sawangane sedekah jebule bar gaya mek unda-unda. Dadi sampean nak nganggo ilmu hakikat kan ngerti, manusa mau koyo dakon. Jadi sampean sedekah carane ikhlas itu gampang. Nemen gampang. Cara sampean nganggo ilmu hakikat ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah. Malah kowe ora ikhlas itu sing janggal. Lho nggih kula sering ditangkliti, Gus ikhlas kok angel. Lho cara aku malah gampang ikhlas timbang ra ikhlas itu gampang ikhlas. Kowe anggere ikhlas angel berarti ilmu untuk syariat tok. Nah ilmu mesti hakikat, mesti ikhlas. Bukan mungkin ra ikhlas, mesti ikhlas. Misalnya ngeten. Kula niku gadah dhuwit 10.000. Nggih, cek dhuwit, cek ilmu, cek derajat. Gadah dhuwit 10.000. Sampean kalau menurut pandangan syariat karena dhuwit itu hasil dagangane jenengan ya wae jenengan. Oleh tiyang disekakno jenengan wae jenengan. Gara-gara sampean ngrasa wae lho, nak dikekno wong ya abot. Nak sampean sedekah ya ngrasa iso ngundat ngundat. Lah awale sampean melihat itu secara ilmu hakikat, dhuwit iki wae Allah. Wae Allah ya wae Allah ora wekku, titipan. Dikekno wong ya wae Allah dolanan mau ning nggonku, saiki ning nggone dhekne kan selesai kan. Mulane jare hikam kula nu tak kenang jan hikam. Cara hikam wong ra ikhlas bentuk-bentune wong. Enggak cara hikam logikane gampang. Jadi hikam motivasi ikhlas nu nganggo ilmu hakikat gampang. Ngeten redaksine. Kaifatat lubul ajra mimman huwa muhtihi ilaika. Utekem lho betak kok endi? Kok njaluk opah mbek wong sing ngeki hadiah ku piye? Contohnya ngeten, sampean tak kei dhuwit 1 juta. Tak kei. Sampean tak kon dagang. Bareng tak kon dagang sukses badi. Bareng badi yo opah ning aku. Kan lucu to nggih, wong sing ngeki hadiah kok malah dijaluki opah. Jare hikam wong Islam iku iman, iso salat sebab taufike Allah. Iso haji sebab taufike Allah. Kita iso ibadah sebab taufike Allah. Bareng awang ngeke taufik kok dijaluki opah. Lho wae nuntut opah ambek wong sing ngekeki. Lha iku lucu ta ora lucu? Masuk akal ta masuk akal? Jadi sajane gampang supaya ke salat ikhlas yakin ya Allah salat kula sebab kersane jenengan. Nggih pun apa jero opah wis isin lho dikek hadiah salat pira-pira to. Sing mareke nuntut mergo GR ujub. Wah aku iso salat. Nek iso salat berak swarga lho ujub. Berarti bolak-balik kenapa kita ikhlas susah? Mergo awale ilmu mbok kawal mbok ilmu syariat. Tak cara ke awale cara melihat ilmu hakikat. Ikhlas ku gampang. Nggih mboten. Lho mboten ku ya ditenan. Gampang kudu ikhlas jenengan mbek ilmune kula. Sampeyan rasakno sih. Dadi ikhlas kudu dimulai kok ilmu hakikat sih. Iku gampang. Kayak kula misalnya mulang, ya Allah jenengan negdir kula ngalim, negdir kula saged mulang. Berarti jenengan maringi kula saged ibadah. Selesai kan? Nek nuruti syariat. Wah, guru sak huruf gaji 1000 dinar. Terus gampang gremeng kan kula. Ngaji gak dihormati, nyangoni sithik ora karu-karuan. Mana? Gara-gara pertama mandang sing nganggo syariat, aku mulang. Berarti berhak untuk alfun apa? Dinar. Wong jare ala-ala jare mulang sak huruf ditarif pinten? 1000 dinar. Paham ya? Tapi nak pertama nganggo ilmu hakikat, aku mulang ditakdir pengiran, ditakdir di kesempatan ibadah. Lempun kok nganti nuntut, terus aku kepikiran, jenenge nuntut, jenenge ngundat-ngundat pun mboten apa? Kepikiran. Paham nggih? Dadi saiki dilatih carane ikhlas piye ya anut ilmu hakikat. Ilmu sing awale wis anut ilmu napa? Hakikat. Nah kowe ya pertama nganggo syariat, ikhlas meksa kowe. Mesti bukti to, sampean ngrasa di dhuwit, ngrasa nglakoni salat, ngrasa mulang, tak ulang tenanan.
Jebule rapat ngurmati aku. Ya tersinggung tuh. Lo nak tersinggung yang ikhlas mboten menyangkut ngoten. Ora pantes Quran diulang kok kowe terlambat. Quran diulang kok kowe guyon. Mergo piye standar Quran diulang kudu idza dzikrullah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Kan benten to nggih mboten menyangkut pribadi tersinggung mboten, tapi supaya Quran itu bener-bener zadatuhum napa? Iman. Anak tersinggung syariat ono, gak ngregani wong sepuh. Nak sing kiai jadi gak ngergani kiai, kok bareng umur itu gak ngergani wong tua, malah nyiksa hati tuh. Tuh. Nah, sampai ngaku ilmu hakikat selesai. Surah kepikiran blas. Mulane cara sing aran hikam, sing aran ikhlas itu gampang. Sing mari angel, kowe iku nganggo ilmu syariat. Sehingga kowe ngerasa ujub. Iku mau, dhuwit iki wekku. Ngalim ilmuku. Ngono masjid iki tanpa aku ora dadi masjid, sehingga gak dadi imam gremeng tenan. Lah awale nganggo ilmu hakikat, ya Allah jenengan Rahman tenan. Negdir kula saged ngamal dadi pengurus takmir, negdir kula saged dadi panitia tak. Nggak misalnya sing dadi imam wong liya, kula alhamdulillah Gusti sakniki masjid rame, cik imame kula cik mboten penting, butuh kula nu ramene masjid. Kula pengurus takmir maksudnya ngrameni napa? Ya, takmir zaman akhir ngerameni masalah. Jadi masjid tetap gak rame, masalahnya apa? Rame. Maksudnya takmir masjid gak ngerameni masjid dong, betul ngerameni masalah apa? Masjid. Paham ya? Berarti fi ra'yil aini ing dalam pandangannya mripat. Bainahuma barzakun. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini. Bainahuma iku tetep ing dalam antarane bahro ini barzakhun utawi pembatas. Hajizun. Mau mun kula terangaken. Jadi hakikate antarane air tawar mbek air laut itu ada hajiz, ada faktor karakter masing-masing enggak saling terganggu. Fabi ayyi ala rabbikum mongko kelawan dine pira-pira rahmate pangeran loro ira tu kadibani gorono sira loro. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Yukhraju bil bina' lil maf'ul. Jadi sebagian qira'ah niku diwaos yukhraju minhuma. Bil bina' lil maf'ul wal fa'il lan fa'il berarti diwaca yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Kadang diwaca yukhraju. Ai min masmu'ihima tegese saking kumpulane bahro ini. As-sadiqi kang beneri bi ahadima kalan sesujine bahro ini wa wa te wahid wa al-milhu iku segoro asin. Apa sing metu al-lu'lu'u wal marjan? Al-lu'lu'u apa mutiara? Wal marjanu lan perhiasan. Khirzun ahmar au sigharul lu'lu'. Wis wae gampangnya nama-nama mutiara. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal alam. Walahulan iku tetep kedue Allah. Al jawari utai pira-pira prau. Ail sufuni tegese ai sufunu tegese pira-pira prau. Ai sufunu tegese pira-pira prau. Al munsaatu kang den wujudna. Diciptakan. Ail mukhtasatu tegese ingkang diciptakan fil bahri ing dalam segara. Kal alami king prau mau kaya gunung. Apa meneh sakniki anggere perahu ki koyo gunung. Riyen perahu niku cek cilik-cilike pangeran nyifati koyo gunung. Saiki perahu gede-gede. Tapi gini, apa jamin selamat? Ini wow manusa ku kedikte mbek sawangane. Nak peraune gede, teknologine canggih, sawangane selamat. Nak perahu konting sawangane kecelakaan. Nah genane senopati kapal canggih kecelakaan. Si perahu konting udah selamat malah sing nulungi. Terus kena pangeran iku surah pangeran ora kena diatur. Nah, genane wong sing ning segara ora kerem, sing tengok-tengok ning Aceh ning darat malah napa? Kerem. Ya nak sampean mulane wau nggih tenggene surat Isra kula duduaken. Dadi pangeran ngelingno nganggo teori kewalik, iku nganggo teori potensi musibah. Sampai ngene dilingno afa amintum ayakhsifa bikum janibal bari ayursila alaikum khasba ayursila alaikum qasifa menaru jebulan baleni. Kowe kok ning bumi ngrasa aman. Setiap saat iso wae ana tsunami, setiap saat iso wae ana gempa, ana angin beliung, ana macam-macam. Jika manusia itu tidak pernah lepas ngerasa butuh berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita kan boten to nek numpak pesawat oleh ndonga entek-entekan. Mergo sawangane parak
Sibah. Nek ning omah sawangane aman. Paham ya? Nah, itu menungso, lah itu dilingno pangeran, ndak boleh begitu. Kita harus selalu duwe khauf. Because setiap hidayat kayak ngoten. Sawangane kaya nak sregep salat itu wis koyo para pangeran bebas maksiat. Iso wae pangeran ndadekno wong alim ahli ibadah kecelakaan iki kada. Tujuane napa ben wong ora iktimat alal amal, cara hikam wong ben ora tetanggenan mbek amal. Cerita-cerita tentang Duratun Nasihin nek kiai bar sesuk top-top kiai. Ning akhir hayate nggih selingkuh ki mboten sejarah. Ya manusa gampang akal-akalane. Kuat cerita-cerita seorang ulama, seorang abid ibadah puluhan tahun akhirnya kecelakaan. Iku nunjukno sing penting wong ku berlindung ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane jare sing aran hikam wong nganggo untuk makom fana. Makom fana makom sing wis gak iso ndelok awake. Iku cek rawan ujub. Ini wow. Sale ke salat ngrasa ya Allah kula pun salat jenengan tampi. Kula pun zakat jenengan tampi. Sing mari muni kula sing mari rawan kira ikhlas. Mbok sekali-kali mulane jari hikam. Masalah utamane kita ora eling pangeran, eling khazun nafsi. Jajal elingem dimulai kok pangeran, terus ape ra ikhlas wae. Ya Allah jenengan nekdir kula saged salat. Jenengan nekdir kula purun zakat. Muni alhamdulillah, alhamdulillah Gusti kok saged zakat. Wis gak kepikiran kepengin dimatur nuni kepengin entuk swarga. Tapi nek cara ngomong muni kula. Wis tak kei zakat jemlete aku. Aku salat bolak-balik rezeki tetep seret. Tuhan kula iku rawan kakean nuntut. Nggih mboten. Aku wis ndonga-ndonga oleh Gus tetep ae tokoku bangkrut. Muni kula marai masalah. Mergo mari roh hadun nafs. Cara bahasa sing rohi sampean mari ujub muni kula mari napa? Jajal sampean pertama nyebut kok kata Allah. Alhamdulillah Gus kula diparingi Allah utawa Allah maringi kula ngeten. Maringi arto kula kathah. Ya Allah nyukani kula taufik purun zakat. Wis ora kepikiran apa udah tapi. Gimana? Mergo kebesaran Allah ini akan melumat ujube sampai ya. Paham ya? Gampang tuh saat ini apa sama ikhlas? Gampang, jadi ikhlas itu gampang. Semari angel awalnya mbok bangun mbek basis ilmu syariat. Artinya radune itu. Kepen ikhlas kok dibangun mbek basis no syariat. Kabeh ana adune. Mulane jari hikam kowe itu mau wiridane Nabi ono nyebut aku. Mulane darani hikam orang yang paling ngerti rahasia ikhlas ya hikam. Semua wiridan yang diajarkan ke kita itu udah ada yang nyebut aku. Gak ada wiridan hamidullah saya muji Allah itu tidak ada. Ya langsung alhamdulillah alhamdulillah. Wiridan tasbih ngoten subhanaka wallahumma bihamdik subhanallah. Tidak ada nabi ngajari sabbahtu wa hamd. Karena aku muni kula maca tak wis rawan ujub angger muni kula rawan. Iya bener. Semuanya agama ngajari ku gak nyebut kula. Lha jenenge makom fana terus diterkenal ning hikam istilah makom napa? Fana yaitu tidak pernah nyebut kula. Jadi ki anggere eling pangeran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anggere kula iku serawan ujub. Kecuali masalah elek malah kon nyebut astagfirullahaladzim kula akeh dosane juk sepuro Gusti. Bener nek elek akonillah. Ben ora ada seged gede. Mah apik dilakoni kula salat Gusti, kula zakat. Wah akhire ada seged kowe tuh mau ana wiridan sebarang-barang apik ana kata kulone ayo. Ngoten enten. Ya alhamdulillah subhanallah. Ya ora karepe. Waca-waca te ora napa? Arep saya tak terangno kenapa ora nyebut kula. Iku ana sirine. Ben dua ujub, dua khazun nafsi. Wiridan la khola nggih langsung la khola wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka wa bihamdik subhanallah bihamdi. Kowe kula lereni. Kecuali ngaku dosa bener Robi ini zalam tuh nafsi benda saya gak gede nak salah lah muni kula bener muni kula salamat kakak nuntut yang jare hikam napa kaifatat lubul ajroh mimman huwa muhtihi ilaika oke kok nuntut ganjaran mbek wong sing ngekeki hadiah cek mursalem gitu mursal jadi nah kita ini kan lucu tuh kita mulai cilik diajari tauhid iso salat kersane Allah iso zakat kersane Allah iso haji kersane Allah bariku njaluk Allah opah
Dikai piro-piro to nggih. Kok njuk napa? Apa? Gampang to ikhlas to. Al-lu'lu wal marjan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahu lan tetep kedhe Allah al-jawari utawi pira-pira prau sing al-munsaatu fil bahri kang ing dalam segara kal alam kaya dene pira-pira gunung. Kal jibali kaya dene gunung. Apane izuman gedene. Dadi nak azman ku artine balung. Nah maca niku izuman apane gedene utawa uzman apane gedene. Wartifaan lan dhuwure. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban mongko iku kelawan dine pira-pira rahmate pangeran ira loro tukadziban igorono sira loro. Kuluman alaiha fanin. Kuluman diskabane wong alaiha kang ing atase art. Ayil ardi tekse ing dalam bumi minal hayawani sing pira-pira hayawan. Pokoke kabeh sing urip iku fanin iku bakal rusak. Kabeh sing urip bakal rusak halikun tekse kabeh iku rusak. Maksudnya rusak niku nggih mati. Wa ubira lan den takbirno biman kelawan kataman tagliban karena menangno lil ukola di wong sing dene akal mestine nggih sinten mawon sing ning bumi ku rusak cek manusa cek kewan cek napa mawon tapi di istilah man padahal man kangge manusa niku tagliban apa lil ukola wa qalan tetep wajhi rabbika apa wajhi zat ira edzatuhu tikzatu rabbika Dul jalali kang duweni keagungan ayil azumati tegese kang duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Jadi pada akhirnya sing langgeng namung Allah Subhanahu wa taala lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Bi an umihi kelawan pira-pira nikmate Allah alih ing atase mukmin. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mongko kelawan dine pira-pira rahmate Allah tukadziban ing rono sira lho. Yas'aluhuman bis samawati wal ardi. Ya kan bener Quran. Kalau niku nggih wacana surat wae sih menyangkut potensi azab. Jadi sampean saged nulis ayate. Nggih niki tahun baru nggih. Jadi sakniki sampean niati carane ikhlas. Tadi gampang kan ajaran kula. Diwarai carane ikhlas ora ikhlas banggune. Jadi potensi azab nggih. Jadi sampean ben gampang syukur. Misalnya ra duwe dhuwit, ra duwe napa-napa, tapi sampean gampang syukur ngoten. Setiap saat itu saged wonten azab. Entah gempa, entah tsunami, entah nopo mawon sehingga dengan nyatanya ada itu sampean saged nopo syukur padahal potensi itu ada. Niki nak tenggene surat Isra niku mulai ayat 67 ya. 67 ngantos 69. Jadi dibolak-balik kata-katane pangeran dibolan-baleni. Mulai wa idza masakumudurru sampai afa amintum ayakhfamikum janibal bari ayurja'alikum khasiban. Terus kadang napa Fairsila alaikum qasifam minar ris bahwa ini udah bulan baleni mulai ayat 67 sampai ayat 69. Wa qalan tetep wajhu rabbika apa zat pangeran ira zatu tikse zatu wajhi rabbika dzul jalali kan duweni keagungan wal ikrami lan kemuliaan. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yas'alu nyuwun hu ing Allah. Yas'alu nyuwun hu ing Allah sapa man wong samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ayanti kudese njaluk kelawan ngucap sapa man. Binutken mestine iki. Napa niku? Binutken napa ya ngangge ya? Binutken au halin kan. Mestine mboten ya. Maksudnya tafsir jalan ngeten, cek njaluke iku binutken kelawan panjen ngomong diucapno. Au halin utawa nganggo napa? Tingkah. Wonten nanti sing lagi, Pak. Wonten nggih. Oh nggih bidutkeun mestine niku maksude niku kan njaluk bilisanil hal au bilisanil maqal. Nek mriki maksude njaluk iku loro, iso njaluk bidutkeun. Memang melafatkan kata njaluk au halin, ora nglafatno njaluk tapi napa gayane gaya napa? Njaluk. Binutkeun kelawan keucap. Au halin utawa kelawan tingkah. Jaluk iku iso kelawan muni jengon utawa tingkahe jaluk. Kados Nabi Ibrahim ketika diobong Namrud, Jibril dugi, "Ya Ibrahim, kamu minta apa? Akan saya sampaikan kepada Allah." Jawab Nabi Ibrahim kan ilmuhu bihali yuhnian soali. Allah wis pirsa keadaanku, iku wis dadekno aku ora perlu jaluk iki jenenge hal. Ilmuhu bihali yuhni napa an soali. Jenengan tak warai ilmu ikhlas.
Jadi paham ya, ilmu ikhlas niku dimulai kalau baleni mana ya, dimulai sangka ilmu hakikat. Lah kabeh ilmu hakikat itu buak hadzun nafsi, buak kata kula. Kula ndadekno ujub. Paham ya? Kabeh ilmu hakikat buak kata kula, mergo kula ndadekno ujub. Lah kowe ambek Islam bangga upe ujub piye? Misale kowe nganggo ilmu hakikat. Kabeh ilmu hakikat tak ngeten. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Dadi sakjane sampean cara nganggo ilmu hakikat mesti ikhlas. Alhamdulillah alladzi hadana bedino ora mbok pidatokno nggih. Tapi ora mbok jiwai, tetep ae ngrasa kiai, ngrasa Islam wis suwi. Kok anggere jek ana kata kula mari rusak. Jajal ki ora usah muni kata kula. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Alhamdulillah cah diparingi iman Islam. Mbok ora diparingi nikmat Allah ora bakal kita iman ora ngarah sampean kepikiran nuntut. Nah, ning atine sampean ilmu ngoten kan ora ana kepikiran nuntut. Tapi nek muni kula wis kakean penuntutan nggih mulai umpamane Islam mulai cilik nganti tuwek ngiyai ora sugih-sugih ana Islam anyaran kok Cina-Cina masuk Islam terus sugih. Kene Islam mulai cilik ora sugih-sugih kono Islam anyaran. Jadi Islam bandingno. Ana kiai anyaran langsung melejit sugih ki ngiyai 10-an tahun gak wis gak sugih-sugih. Kene ngiyai wis wira dirgani kono kiai anyar dirga. Aku anggere kula mari hasud, mari drengki. Tapi semuni Allah nu pun ilang drengkine. Gusti alhamdulillah mulai alit nganti tuwek jenengan takdir kula dadi kiai. Artinya wonten fungsine kangge agama. Alhamdulillah Gusti. Wah gak muni kula aman. Iku jenenge fana. Fana maknane rusak, maksudnya membunuh, melumat semua khazun nafsi dibunuh betul. Kata kula dibunuh. Kecuali barang elek. Mulane jare hikam tita ini agar barang apik mesti ra ono kulane. Nabi nak mari wiridan subhanallah alhamdulillah. Tapi nak barang elek kon nyebut kula, Rabbi ini dzalamtu nafsi, astaghfiruka wa atubu ilaih. Tapi nak wiridan subhanallah gak ono ajaran Nabi sabbahtu wa hamidtu wa kabbartu. Ora ada. Wiridan langsung subhanallah alhamdulillah. Mergo agar menit tuh mari ndase gede. Sesuai gampangane ngoten. Nah, nek bar kono ikhlas gampang. Paham gitu. Dadi ikhlas niku mboten bulet. Kok bayangane sampean wangel ikhlas. Mari kowe nganggo bahasa syariat kowe mbok ikhlasno ya angel lho. Dhuwitku tak kekno kowe. Bar ngono nglatih ikhlas kaku ati muni kowe wis dadekno ndase gede. Muni kowe wis pelecehan. Posisiku ngekeki kowe dikeki wis ndek to wis. Sitok ndase gede, sitok dinakno to nggih. Iki nak posisine nyebut Allah. Duwe Allah dititipno ning aku saiki mbah sesuk. Ya aman to ora pati ndak kok aku nggih. Ilmu ki ngoten. Lho kula sering kula mboten sombong, sering nyasarang tanglet kula. Gus jenengan iki nom sawangane gak beban. Nyai ora beban kok. Beban piye? Ora piye. Kanca kula kan tesih kata to latihan nyai nek digedhi wong kepikiran. Nah kula sami sekolah daroh blas mboten kepikiran blas. Wong wis sapa nganti digedhinge tak pikir. Agar sampean mikir manusa kabeh makhluke apa? Kabeh manusa dikersakno pangeran. Nek wong do gedhe ora manusa tak anggap ra ono ngono ae. Wong sing penting radhiwa anhu maradu, ana sing penting ridane pangeran. Nah sampean digedhinge wong kepikiran mergo nganggep manusa kuwi jek ono jek penting. Berarti makom jek entek nganggep manusa napa? Suwe anggap tok nek Allah tak entek kabeh. Malah dari pangeran ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Sing marai ati kemrungsung ku mergo eling manusa digedhingi wong tersiksa. Nek disenengi wong beban. Salam ditembak wong akeh beban. Nek digedhingi mergo kowe jek eling manusa eling pangeran wis selesai. Nggih to eling Allah kan selesai to. Kabeh kersane Allah, sing gedung kersane Allah, sing seneng kersane Allah. Sekolah njaluk muga-muga dadi apik standar selesai. Mulane ala bi zikrillah tatmainnul. Mulane kula nak guyon ning kanca-kanca, kowe sampeyan nak mati rak nangis. Muga wedi nasibem swarga ta neraka. Nek aku mah mati nangis. Kabeh ora ngoten niku, kowe nangis perkara wedi mlebu neraka. Lah nek eling pangeran kan mboten. Nggih selesai to nggih. Gusti kula zaman urip nggih ambek jenengan, kok ambek mati nggih ambek jenengan, ambek sinten malih. Yaiku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kula salat nggih krana jenengan, kula ibadah haji nggih krana
jenengan. Kula zaman urip sing uripno jenengan, mati daerah faktor jenengan malih. Iki pun biasa mawon. Nah, ini biasa-biasa mawon to nggih, urip gawe jenengan kok mati gawe jenengan. Semari ki bingung mergo mikir hazun nasibku piye, akhirnya pe mati gak menapa malah meni nasib. Malah lara kabeh. Emang jenenge ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Wong sing weling Allah iku ati ayem. Ya damai. Ini jenenge ilmu hakikat. Nah, cara istilah ilmu tasawuf diarani makom fana. Makom sing wis membunuh betul hadzun nafsi. Sing berbau-bau hadzun nafsi. Saya siapa itu? Laireni. Gampang tuh guys. Nawari carane ikhlas deh. Minal kuwati saking kekuatan ala ibadah ing atas ibadah. Ala ibadah ing atas ibadah waris kiran rezeki wal maghfirati lan pengepuranan wa beri dalika lan salian mengkono ibadah rezeki lan maghfirah. Kulla yaumin huwa fi sa'at. Kulla yaumin ing dalam saben-saben dina waktin ing saben-saben wektu. Wa ta Allah ku fi sa'anin ing dalam kehendak. Maksudnya setiap saat Allah itu dalam keputusannya. Saat ini ana wong melarat ujug-ujug ditakdir wong sugih ditakdir napa? Melarat. Ana BTS ujug-ujug dadi wong ibadah, ana kiai saiki dadi wong rusak. Setiap saat Allah iso molak-malik keadaan. Lane teng kitab-kitab kathah critono kiai bar sesa ibadahe kaya ngono ditakdir jatuh. Ana mantan BTS dadi wali. Iku nunjukno ben wong eling nek Allah teh. Ya ora ono gledek ora ono biasa-biasa mawon. Umpamane biasa waktu izuban tasa waktu tuluman tasa wis wayahe. Mulane antike hikam pertama ngarang. Kata pertama hikam ngarang kan min alamatil iktimat alal amal nuksanur roja inda wujudis salal. Hikam pertama dibuka mbak alamate ke tetanggenan be amal. Iku kowe rapati rojak ning Allah nak bar salah. Di misalnya kaya santri yang ngoten iki, nak ibadah terus tahajud sawangane para pangeran. Tapi sekali maksiat, saling ngambung rondo mbok ngrasani wong, langsung kabeh pangeran ngrasa salah. Wis rapati rojak ning Allah. Jare sing aran hikam. Kowe ku nakalan mbek pangeran. Pas maringi kowe ibadah ki rapati syukur. Pas maringi dosa kowe eling. Anjen padum iku kepengin enak terus. Sebenarnya kita ini kan punya masalah klasik, dipek menangi dewi. Mulane jari Imam Ghazali ini penting. Misalnya satu hari ini, saya tadi ditakdir sholat subuh. Habis ditakdir sholat subuh, saya tadi juga ditakdir sholat zuhur. Ditakdir sholat asar. Bar sholat asar kalau ditakdir ngaji. Bar maghrib ya kalau sholat. Bakda niku misalnya kalau ditakdir maksiat. Maksiat itu sesuatu yang nyata. Tapi taat ya sesuatu yang nyata. Tapi menuso ketika tahu maksiat itu sawangane kaya Allah ra ngekeki rahmat. Mulane dari Imam Ghazali mintal bisi iblis. Dari Imam Ghazali termasuk godane iblis. Wong soleh-soleh mau dielingno dosane tok. Sehingga menghancurkan rasa syukur. Lah rasa syukur iku wis hancur, akhire wong gak nyaman mbek pangeran. Lah ketika wong gak nyaman mbek pangeran, setan wis menang. Mergo wong gak nyaman mbek sinten? Pangeran. Jadi gampangane wong kon ngeluh. Soale sampean dadi kiai, tahu salah pisan momene eling terus salah. Jadi Imam Ghazali, lha kok ora eling tok atem, kowe ditakdir salat, ditakdir zakat, ditakdir purun ibadah. Lah nek wong wis ora nyaman mbek pangeran, mergo ngrasa salah terus iku setan menang. Mulane dalam cerita Kiai Barseso, nggih cerita ini sebagian ulama darani maudhu palsu. Tapi saged didamel iktibar. Jadi ana cerita Kiai Barseso kiai sing ibadah terus. Setan ganggu kaku ati. Teng durutun nasihin setan ganggu kaku ati. Cerita ini bisa palsu, artinya sebagian ulama darani maudhu. Tapi rata-rata ulama itu hanya iktibar, nggo perbandingan. Barang ngoten duwe ibadah sungi. Ijek kalah mbek santri ini. Setan ganggu kaku ati. Akhirnya setan mendo-mendo dadi santri ini. Wabah ibadah kiai ini dikalahno. Misalnya kiai ini tahajud mulai jam 3, setan mulai jam 11. So, ditandingnya. Misalnya kiai ini lumane 1.000, setan sudah kowe 0,5 juta. Soalnya kalah terus. Tanding. Sesuai takok ya. Dong aku ibadah ngalah-ngalahno aku. Resepnya apa? Setan pancen maksudnya setan ben takok. Niku ya kula nu nate maksiat. Wong ngriling maksiat kula ngoten ape salat leren mboten sedoler. Oh. Ape turu ora sedo turu. Akhire kula ibadah terus. Nah, jangan kepengin niru kula nggih kedarate maksiat. Nah, saya ini sesuk penasaran kok pengen ibadah luwih sangka biasa. Maksiat apa, Jeng?
Ya selingkuh ya, wah keduren. Kan sih aja yang paran gitu. Mata ini wong, ya paran jeng paran. Akhirnya nyabu, ngeflare mau dia. Game ini mau dia kan sedengan. Wah iya jeng cocok ya sedengan. Akhirnya golek warung minuman. Nah, warung minuman rata-rata mulai dia nih bakulnya beto. Sampai dulu tentang kitab beruntung nanti. Bareng minum ngeflare, mboten sadar. Bareng minum merkosa. Bareng merkosa bojone sing adol minuman teko, muring-muring dipateh. Ini sempurna. Jadi bar minum merkosa mateni ti. Sebab itu ulama itu nak darani dosa paling gede gua mulai sing darani zina, darani mateni wong, tapi Quran bakas malah minuman. Malah niku teorine ilmu ke. Quran niku nak bakas rata-rata king sebab. Jadi mateni wong dibakas Quran niku ya aja mateni ini, wala tak dulu wae aja pateni. Tapi nak bakas minuman di bulan baleni. Karena sebetulnya sampai nak dulu tentang berita-berita kriminal itu kan seorang pemuda mabuk membunuh orang, seorang pemuda mabuk bacok orang. Karena awal dari dosa itu banyak mabuk. Nanti dibakas Quran yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Akhirnya mabuk, bareng mabuk. Ya pun betul terkendali toh terus merkosa. Bar merkosa mate. Jadi ilmu itu melane sing ikhlas. Jadi cara ikhlas itu gampil. Kan nyebut Allah. Mana kiai kuno arif ikhlas itu apa? Ikhlas sing ibadah krana apa? Jadi paling gampang tak arif ikhlas itu apa? Sing isnad, sing nyendekno kabeh amal ning Allah Subhanahu wa taala. Eling Allah itu mesti ikhlas. Jadi mau eling Allah, hadun nafsu itu buang jauh-jauh. Iku nunjukno nak manusa mau sepiro.